Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang hikmah kesulitan ekonomi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ada sebagian orang Pak Paul yang mengkaitkan kekayaan itu sebagai berkat Tuhan dan kemiskinan itu sebagai hukuman Tuhan gitu Pak Paul. Padahal kondisi ekonomi khususnya di negara kita ini kan atau mungkin ya bahkan di negara-negara manapun juga itu kan selalu berubah-ubah. Nah kalau berkat dan hukuman Tuhan itu dikaitkan dengan hal ini, apa ya tepat gitu Pak Paul? Memang saya tahu ada orang-orang yang berpendapat seperti itu, tapi memang yang nggak setuju ya. Saya ini dengan pendapat seperti itu, karena memang nggak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Misalkan nih ya, Tuhan Yesus sendiri itu berkata, dia itu tuh sebagai anak manusia nggak punya tempat untuk letakkan kepalanya untuk tidur. Artinya apa? Dia nggak punya rumah. Itu sebetulnya jawaban yang sederhananya adalah, ya saya nggak punya tempat tinggal. Jadi waktu para muridnya mau ikut dia jelas-jelas berkata, ya jangan harapin macam-macam lah gitu. Sebab saya tempat tinggal pun nggak punya gitu. Nah memang, ini kan jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang yang berlimpah ruah dengan kekayaan. Atas anugerah Tuhan, ada orang-orang yang mendukung pelayanannya selama dia itu melayani Tuhan, maksudnya melayani Allah Bapa di dunia ini. Tapi ya enggak ya, jadi enggak selalu tuh orang kalau diberkati Tuhan harus kaya, dan enggak selalu kalau orang itu enggak kaya karena enggak diberkati Tuhan, enggak begitu. Ya, pandangan yang sebenarnya seharusnya itu bagaimana Pak Paul? Jadi begini Pak Gunawan. Kita nanti akan belajar bahwa pada dasarnya memang ya inilah bagian dari kehidupan ya. Tuhan itu tuh menempatkan kita di dalam kondisi hidup yang berbeda-beda, enggak selalu sama. Tapi nanti kita akan belajar bahwa apapun kondisi kita, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Nah, jadi kita akan mengangkat sebuah tema yaitu hikmah dalam kesulitan ekonomi ya, supaya kita yang kebetulan ya sedang menjalani kesulitan ekonomi, kita nggak sampai putus asa, nggak sampai akhirnya ya kecewa kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi kita perlu ya mengajak para pendengar kita untuk bisa memahami kesulitan ekonomi dari lensa atau kacamata Tuhan. Untuk itu hal apa yang perlu kita perhatikan Pak Paul? Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kesulitan ekonomi bukanlah pertanda bahwa kita berada di luar kehendak Tuhan. Nah, kita tahu ya di Alkitab dicatat beberapa orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Salah satunya adalah Naomi dan menantunya Ruth. Kita tahu bahwa Ruth itu harus memunguti gandum yang tercecer di jalan, oleh karena ia tidak mempunyai penghasilan apapun. Nah, jadi dengan kata lain, saat-saat itu baik Ruth maupun Naomi hidup di dalam sebetulnya kemiskinan. Kita pun ingat kisah janda di Sarfat yang juga hidup bukan saja minim, tapi juga kehabisan segalanya. Waktu datang Nabi Elia, dia itu sudah berkata, ya inilah persediaan yang terakhir untuk saya membuat roti, setelah itu saya akan mati. Jadi berarti bukan saja pas-pasan besok masih bisa hidup, tapi pas-pasan enggak. Itu adalah hari terakhir dia bisa makan, jadi kehabisan segalanya. Namun, kita lihat di sini ya, kesulitan ekonomi bukan pertanda bahwa Tuhan menghukum atau meninggalkan kita. Jika kita berada dalam kesulitan ekonomi, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa kita berada di luar rencana Tuhan. Aduh, pasti kita ini lagi nggak dalam rencana Tuhan. Naomi, Ruth, janda di Sarfat. Nah, semua adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Namun pada suatu masa dalam kehidupan mereka, Tuhan menempatkan mereka dalam kondisi kesulitan ekonomi.
Tapi ada yang mengatakan bahwa Naomi dan Ruth itu meninggalkan tempat kelahirannya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu hukuman Tuhan jatuh atas mereka, Pak Paul. Itu memang kesimpulan yang keliru, sebab kita tahu bahwa di Perjanjian Lama misalkan Abraham ya, sewaktu dia itu disuruh Tuhan berangkat dari tempat kelahirannya ke Kanaan. Sudah sampai di Kanaan, dia tinggal di Negeb, di Beersheba, apa yang terjadi? Kelaparan. Sehingga dia harus pindah kemana? Ke Mesir. Belakangan juga sama Ishak, juga sama mengalami bala kelaparan. Kemudian dia pindah, dia mau pergi. Nah Tuhan berkata, udah jangan jauh-jauh, pindah ajalah ke tempat orang-orang Filistin di Gerar. Akhirnya dia tinggal di sana. Itu Tuhan yang suruh dia pindah ke sana. Dan yang kita tahu cerita Yusuf ya, Tuhan sengaja mengutus Yusuf pergi ke Mesir dan menjadi tangan kanan Firaun. Supaya apa? Nah, supaya lewat Yusuf Tuhan menyelamatkan keluarga Yakub sehingga mereka nanti bisa tetap dipelihara lewat apa? Lewat tangan Tuhan di Mesir. Nah, jadi kita lihat di situ ya, Tuhan itu tuh memindah-mindahkan orang dan mengizinkan orang untuk pergi, dan bahkan ada yang disuruh pergi supaya bisa nanti mendapatkan makanan karena tanah mereka sedang diserang oleh bala kelaparan atau kekeringan. Atau karena dia mau semacam membenarkan keberadaannya itu, bahwa dia memang menderita seperti sekarang ini, tidak punya uang atau krisis keuangan. Ya memang karena Tuhan menghukum dia gitu Pak Paul, supaya dia juga merasa ini bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi ada tangan Tuhan yang campur tangan di situ gitu. Bisa jadi ya, saya nggak berkata bahwa nggak mungkin sama sekali ya, enggak ya. Sebab bisa jadi ini adalah misalnya ya akibat atau konsekuensi perbuatannya. Misalnya ada orang yang hidupnya itu tuh nggak karuan, sembarangan, udah diberitahukan jangan ambil risiko, jangan habiskan uang untuk beli ini beli itu, investasi di sana, investasi di sini, pikirkan, pelajari matang-matang, enggak, pokoknya lihat bagus, langsung beli, akhirnya habis semuanya. Nah, jadi itu adalah buah perbuatannya sendiri. Nah, tapi kadang-kadang juga memang Tuhan membiarkan kita, karena memang Tuhan mau kita akhirnya sadar dari kesalahan kita itu. Tapi yang saya maksud adalah jangan cepat-cepat mengaitkan bahwa kalau kita ini lagi kesulitan ekonomi, itu berarti kita di luar rencana Tuhan atau bukan lagi berada dalam kehendak Tuhan. Iya. Hal lain yang kita bisa pelajari pada saat-saat sulit seperti itu apa, Bapak? Hal kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan itu setia, Pak Gunawan. Begitu setianya Tuhan sehingga Ia tidak meninggalkan anak-anaknya. Sebagaimana dapat kita lihat dalam kehidupan para anak Tuhan di Alkitab, Tuhan tidak tinggal diam. Nah, dalam kasusnya Naomi dan Ruth, Tuhan mengirim Boas untuk menolong Naomi dan Ruth. Nah, dalam kasus janda di Sarfat itu yang sudah miskin dan hampir akhirnya kehabisan makanan, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memelihara kehidupannya. Jadi kita lihat di sini, nah Tuhan itu setia. Kasih setianya itu tuh enggak berkesudahan. Nah, yang kita mesti sadari adalah bahwa Tuhan tidak membuat mereka mendadak kaya raya. Enggak tuh. Kadang-kadang ini konsep yang keliru. Kalau Tuhan ini setia, Tuhan ini mengasihi saya, Tuhan akan menolong saya keluar dari kemiskinan, dan bukan hanya keluar dari kemiskinan, saya akan mendaki bukit kekayaan. Nah, misalkan begitu. Enggak tepat ya pandangan seperti itu. Karena apa? Dalam contoh-contoh tadi, Tuhan tidak membuat mereka mendadak kaya raya. Pada akhirnya, misalnya Ruth, dia menikah dengan Boas dan memang ya kehidupannya membaik. Namun dalam suatu kurun sebelum pernikahannya, Ruth dan Naomi harus tetap hidup dalam kondisi yang sama. Setiap hari Ruth harus pergi memunguti gandum yang tercecer di jalan. Dengan janda yang di Sarfat juga sama. Tuhan mencukupi kebutuhan janda di Sarfat itu. Gara-gara Tuhan cukupi lewat Nabi Elia, dia bisa makan.
Tapi kan dia nggak menjadi kaya raya, ya enggak. Ya, jadi kita mesti menyadari waktu Tuhan menolong, Tuhan mencukupi kebutuhan kita, nggak serta-merta Tuhan akan mendadak memberikan kepada kita kekayaan. Ya, memang tujuannya memang bukan membuat seseorang itu kaya raya seperti itu, tetapi cukup untuk bisa melewati masa-masa sulitnya itu, Pak Paul. Betul Di sana sekali. kesetiaan Tuhan itu nampak nyata gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi pelajaran yang bisa kita tarik di sini adalah Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Dia tidak menjanjikan kita kekayaan, Ia menjanjikan kita kecukupan. Ya, jadi ini jelas ya. Saya ini rasa nggak adil dan nggak benar kalau kita mengaitkan kekayaan dengan berkat Tuhan, dengan perkenanan Tuhan. Ya, kasihan orang yang memang dalam kesulitan ekonomi, seolah-olah Tuhan sedang mengutuki mereka. Enggak ya, itu enggak tepat sama sekali. Tuhan mencukupi kebutuhan kita, Dia tidak menjanjikan kita kekayaan. Ya, ada firman Tuhan yang terkait dengan itu, Pak Paul. Ada, Pak Gunawan, di 1 Timotius 6 ayat 8 ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, ini definisi Tuhan akan kecukupan. Asal ada makanan dan pakaian. Dan itulah janji Tuhan kepada kita. Dia akan mencukupkan kebutuhan pokok kita. Ya, jadi bukan keinginan kita yang dipenuhi oleh Tuhan, tetapi kebutuhan kita. Betul sekali, Pak Gunawan. Iya. Hal yang lain yang perlu kita ketahui apa, Pak Paul? Ada kalanya Tuhan menempatkan kita dalam kondisi kurang ya secara ekonomi agar kita belajar bergantung kepadanya. Ya, sejak dari titik Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, Tuhan telah memulai pekerjaannya di dalam diri kita, yaitu membangun sebuah pribadi yang beriman. Singkat kata, perjalanan hidup setelah perkenalan kita dengan Kristus adalah sebuah perjalanan pertumbuhan iman. Tuhan ingin agar kepercayaan kita kepadanya bertumbuh, tidak tinggal diam di titik yang sama. Jadi, kesulitan ekonomi adalah salah satu cara Tuhan mendorong kita untuk lebih beriman kepadanya. Mungkin di masa lalu kita berhasil mempercayai Tuhan dalam hal lain seperti sekolah lah atau memilih pasangan hidup lah. Nah, sekarang Ia mengajak kita naik ke tahap dan mempercayainya dalam hal ekonomi. Sewaktu kita berhasil mempercayainya, maka iman kita bertumbuh. Kita tidak lagi dipenuhi kekhawatiran meski dalam kesulitan ekonomi. Ya, ini seringkali karena pengalaman, Pak Paul ya. Jadi kalau pada waktu yang lampau kita mengalami kesulitan ekonomi dan Tuhan menolong kita, berbekal itu kita bisa menghadapi mungkin yang lebih berat lagi, kesulitan goncangan ekonomi itu, tetapi kita tetap yakin bahwa dulu Tuhan nolong kok, masa kali ini Tuhan akan membiarkan kita. Betul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi satu pengalaman yang membuktikan akan kesetiaan Tuhan, memelihara hidup kita, akan memberikan satu kekuatan tambahan untuk menghadapi tantangan hidup yang lain. Jadi sekali lagi, Tuhan itu tuh mempunyai proyek yang nggak akan selesai sampai kita dipanggil pulang olehnya. Dan proyek itu bernama membangun iman. Ya, rindu kita ini nih bertumbuh dalam iman. Makin hari makin percaya kepada Tuhan. Bukan saja dalam hal-hal tertentu, tapi dalam setiap hal. Nah, kesulitan ekonomi adalah salah satu cara Tuhan untuk membangun iman kita kepadanya. Memang di situ sangat ditentukan itu bagaimana cara kita memandang kekayaan atau uang atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita, Pak Paul. Kalau itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, melebihi Tuhan di dalam hidup kita, ya kita akan tergoncang luar biasa pada saat itu. Ya, dan ada kalanya dalam kondisi seperti itu, Pak Gunawan, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak. Ada kalanya itu yang terjadi. Ya, supaya apa? Supaya akhirnya ya kita bertumbuh di dalam iman. Karena kalau kita nggak mengalami itu, kita nggak akan melihat ya Tuhan itu dengan ajaib
memelihara kehidupan kita di dalam kekurangan. Ya, kalau tujuannya memang untuk membangunkan iman, Pak Paul ya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari pertumbuhan iman kita itu, Pak Paul? Ini pertanyaan yang baik, Pak Gunawan. Mungkin orang sering bertanya-tanya ya, kenapa kok Tuhan menginginkan iman kita terus bertumbuh? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin agar kita mengenalnya secara lebih mendalam. Ia rindu ya menyingkapkan dirinya supaya kita dapat mengenalnya dari dimensi yang berbeda. Pada waktu kita bertobat ya misalnya, kita akan mempunyai iman bahwa Yesus adalah penyelamat jiwa kita. Pada waktu kita menjalani hidup kekurangan, nah Dia akan menyediakan kebutuhan kita, maka kita akan mempunyai iman bahwa Yesus adalah pemelihara hidup kita, bukan hanya penyelamat jiwa kita. Nah, inilah kerinduan hati Bapa di sorga, supaya kita anak-anaknya mengenalnya secara lebih mendalam. Jadi harus kita ini melewati kesulitan-kesulitan dan salah satunya kesulitan ekonomi untuk akhirnya mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Ya, jadi melalui kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang, Tuhan itu lebih menyatakan dirinya lagi. Sekali lagi, siapa sebenarnya dia itu yang bisa dipahami oleh orang yang bersangkutan itu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang antara beriman dan mengenal Tuhan itu ada sebuah keterkaitan yang sangat erat, Pak Gunawan. Kita mungkin pernah bertemu dengan orang yang benar-benar pernah dihantam oleh badai kesulitan hidup ya. Namun dia bertahan. Dia itu percaya bahwa Tuhan memeliharanya. Nah, waktu kita bersama dengan orang-orang seperti ini, kita akan rasakan ada sesuatu yang berbeda. Mereka itu kok kayaknya tuh sepertinya tuh kokoh ya, nggak mudah terombang-ambingkan. Nah, kokohnya mereka itu kan berarti memang karena mereka mempunyai iman yang kuat. Tapi sesungguhnya tuh kenapa kok mereka begitu kuat? Karena mereka itu sudah sangat mengenal Tuhan. Saking sudah sangat mengenal Tuhan, jadi mereka itu tuh tahu pasti Tuhan akan membuka jalan. Jadi sekali lagi antara beriman dan mengenal Tuhan ada sebuah keterkaitan. Tapi ada juga sebagian orang ketika mengalami kesulitan ekonomi seperti saat itu, dia bukannya malah dekat dengan Tuhan, tapi malah menjauh dari Tuhan, Pak Paul. Betul. Jadi sebetulnya undangan Tuhan adalah datanglah kepadaku ya, hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi betul sekali tadi Pak Gunawan bilang, ada orang justru sewaktu sedang letih dan berbeban berat malah lari menjauh dari Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan. Iya. Nah, jadi lewat kesulitan-kesulitan ekonomi, tantangan-tantangan ekonomi seperti itu, apa yang sebenarnya bisa bertumbuh di dalam diri kita itu, Pak Wan? Nah, selain dari tadi yang kita bicara ya, iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan, ada satu lagi yang terakhir yang kita bisa lihat adalah lewat kesulitan ekonomi yang kita hadapi, kita akan dapat mengerti penderitaan orang dengan lebih baik lagi. Tidak ada yang dapat membuat kita lebih memahami penderitaan selain penderitaan itu sendiri. Nggak ada. Ya, kita ini nggak bisa mengerti penderitaan lewat pengajaran-pengajaran yang lain. Enggak. Kita hanya bisa benar-benar mengerti penderitaan lewat penderitaan itu sendiri. Kesulitan ekonomi membuat kita mengerti apa artinya menginginkan sesuatu namun tidak dapat memperolehnya. Ya, orang yang dalam kesulitan ekonomi mau ya misalnya beli lemari es yang baru karena yang lama itu sudah nggak jalan, sering mati, nggak dingin, mau punya yang baru tapi nggak bisa membelinya. Nah, itu tuh dampak dari kesulitan ekonomi. Jadi kesulitan ekonomi membuat kita memahami apa artinya susah secara mendalam dan secara menyeluruh, Pak Gunawan. Dan nah ini efek baiknya ya. Pada akhirnya kesulitan ekonomi membuat kita lebih berbelas kasihan kepada orang yang berada di dalam kondisi yang sama. Kita akan lebih mengertilah penderitaan orang.
Ya, karena kita juga bisa berpikir bahwa memang saya menderita, tetapi ada lebih banyak orang lagi yang lebih menderita daripada saya gitu Pak Bos. Itu sudah tentu akan menolong kita ya untuk memberi kepada orang. Tapi yang sebetulnya membuat kita sungguh memahami derita orang adalah suatu kita sendiri pernah mengalami penderitaan itu. Ya, saya masih ingat ada seseorang yang berkata, ya dulu saya itu yang ke rumah sakit, menengok orang, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang. Nah, sekarang saya yang sakit, saya yang di rumah sakit. Sekarang saya baru mengerti itu apa artinya, betapa saya harus dikurung dalam ranjang, susahnya seperti apa. Jadi sekali lagi, ya kita hanya bisa mengenal penderitaan lewat penderitaan itu sendiri. Demikian juga dengan kesulitan ekonomi. Kita baru bisa mengenal bagaimana kesulitan keuangan itu kalau kita sendiri mengalaminya gitu Pak Boleh. Betul sekali ya. Jadi waktu kita pernah mengalaminya, kita jadi bisa lebih simpatik terhadap orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Kalau enggak Pak Gunawan ya, ada orang-orang yang kadang-kadang kan berkata, ya orang ini sulit ekonomi karena dia malas lah, apalah. Kan padahalnya kan belum tentu begitu. Tapi orang yang pernah mengalami kesulitan ekonomi barulah mengerti, sehingga akhirnya lebih berbelas kasihan. Mungkin ada contoh yang konkret gitu Bapak. Begini ya Pak Gunawan, misalnya nih ya, saya ingat seseorang yang masuk ke penjara dan akhirnya sungguh-sungguh mengerti apa artinya itu hidup dalam penjara. Namanya adalah Charles Colson. Dia itu adalah staf khusus Presiden Richard Nixon. Pada waktu Nixon itu tuh ya terlibat dalam skandal Watergate di tahun 70-an, dia terlibat juga. Akhirnya ya karena Nixon itu presiden, ya dia diampuni, enggak dihukum, tapi bawahan-bawahannya salah satunya dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, dia itu akhirnya bertobat ya, dalam penjara dia mengerti artinya penderitaan menjadi seorang narapidana. Nah, itulah tempat yang membuatnya terpanggil melayani para narapidana. Setelah keluar dari penjara, Charles Colson memulai sebuah pelayanan yang bernama Prison Fellowship di Amerika Serikat. Dan itu pelayanan yang sampai sekarang ya mengunjungi para narapidana, menolong para narapidana dan sebagainya. Nah, itu diawali oleh seseorang yang pernah dijebloskan ke dalam penjara. Jadi sekali lagi ya, Tuhan ada kalanya menempatkan kita dalam kondisi ekonomi yang sulit supaya Tuhan dapat memakai kita menjadi penolong bagi orang yang dalam kesusahan. Ya. Sebenarnya apa ayat firman Tuhan yang mendasari perbincangan kita pada saat ini Bapak? Di Ibrani 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, Allah turun ke dunia menjadi manusia dalam bentuk seorang manusia yang sama seperti kita ya. Yesus itu benar-benar manusia penuh. Supaya ia dapat berbagian dalam kehidupan manusia yang seutuh-utuhnya. Jadi Yesus Putra Allah mengerti penderitaan kita karena dia pun pernah menderita. Jadi inilah prinsip yang kita kenal di Alkitab Pak Gunawan, yaitu turut menderita supaya dapat mengerti penderitaan sesama. Dan itu dirintis, diberikan contohnya langsung oleh Tuhan Allah sendiri. Menjadi manusia, mengalami penderitaan sebagaimana manusia lainnya. Sehingga dia menjadi imam besar yang sungguh-sungguh mengerti kelemahan dan penderitaan kita. Ya, jadi bahwa kalau seseorang beranggapan bahwa penderitaannya, khususnya karena kesulitan ekonomi yang dialami adalah penderitaan yang paling parah yang dialami oleh seseorang, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan betul sepenuhnya Pak Boleh. Ya. Karena Tuhan Yesus mengalami yang jauh lebih berat daripada itu. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi ya, saya nggak berkata bahwa ya
gampanglah melewati masalah atau masa-masa sulit ya. Enggak, saya ngerti susah. Bagaimana susahnya ya kalau kita ini nggak tahu nanti uang dari mana untuk bayar ini, untuk bayar itu. Jadi itu memang suatu kondisi yang sulit sekali. Saya mengerti itu. Namun ya kita mengerti bahwa Tuhan mengerti penderitaan kita. Dia pernah menjadi manusia. Jadi waktu kita berdoa, dia sungguh-sungguh mengerti. Bukannya basa-basi mengerti, tapi sungguh-sungguh mengerti. Dan dia akan menolong kita. Dan itu pun kadang-kadang tidak hanya terjadi sekali di dalam kehidupan ini, Pak Paul. Bisa terjadi berkali-kali di dalam kehidupan ini. Selama Tuhan mau membentuk kita, mau menumbuhkan iman kita, maka hal-hal seperti itu masih sangat mungkin terjadi gitu, Pak Paul. Betul, ya belum lama ini saya bicara dengan sepasang suami istri yang umurnya udah 60 tahun. Nah, dia akhirnya kehilangan pekerjaan. Sekarang jadi harus memikirkan apa yang harus dikerjakan. Masalahnya adalah umur sudah segitu, Pak Gunawan. Jadi ya saya mengerti betapa susahnya tuh dalam kondisi usia seperti itu. Kehilangan pekerjaan. Belum tua sekali, tapi juga udah nggak muda. Jadi ya susah sekali. Benar kepada Tuhan, kita percaya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hikmah kesulitan ekonomi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada